Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu di mana kamu, apakah kau rindu? Di mana kamu, apakah kau rindu? Ingat, pembacaan ini untuk banyak orang, untuk umum, bukan pribadi. Jadi kalau nggak cocok, santai aja. Mungkin ada di video lain atau di video yang kemarin-kemarin, karena semua sifatnya general reading, ya. Kita akan mulai pembacaannya dari energi seseorang yang di mana kamu, apakah kau rindu, ya. Jadi mungkin dia nyariin kamu dan dia juga kangen sama kamu, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah ada energi dari Two of Swords. Di sini orang yang mempertanyakan sih di mana keberadaan kamu, mungkin nyariin kamu, mungkin kangen sama kamu, mungkin kepoin kamu, adalah energi dari seseorang yang sebenarnya tidak ada komunikasi sama kamu, sedang diem-dieman, sedang menjaga jarak, seolah-olah kalian tidak saling peduli, entah kamu cuekin dia, entah dia cuekin kamu, ya. Tapi di sini teman-teman ada jarak di antara kalian, ya, apalagi dari komunikasi, sehingga ya ada diem-dieman gitu, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, orang yang nyariin keberadaan kamu, ya, adalah seseorang yang berusaha akhirnya mengalihkan pikirannya dan juga konsentrasinya kepada keuangannya. Banyak yang berusaha cari kerja lebih keras supaya lebih sukses, supaya lebih berhasil gitu, ya teman-teman. Atau dari kalian juga banyak yang di sini akhirnya udah deh, aku pusing nih masalah percintaan ini, ya udah deh aku fokus sama nyari finansial aja. Itu juga ada, ya teman-teman. Oke. Kita lihat lagi ada energi dari apa. Oke teman-teman, orang ini itu masih seperti terpesona banget sebenarnya sama kecantikan atau kegantengan kamu, ya. Selain dari itu, dia bisa merasakan di sini ada energi kelembutan sebenarnya, teman-teman. Ya, energi kelembutan, energi dari kamu tuh orang yang punya, kasih dia banyak ide gitu, ya. Mungkin ngasih ide dari banyak obrolan kalian, dari banyak diskusi kalian gitu, ya. Dan bahkan beberapa di sini itu punya kamu tuh seperti semacam magnet, magnet keberuntungan buat dia gitu, ya teman-teman. Oke. Di sini ada yang kalau Sora lihat tertarik sama kamu karena kamu itu mungkin punya kualitas-kualitas yang dimiliki sama sosok ibunya dia, ya. Misalnya ibunya dia lembut, kamu juga lembut. Kak, tapi aku cowok, ya tetap aja gitu, ya. Misalnya ibunya dia itu tipenya suka nasehatin, kamu tipenya suka nasehatin. Ya mungkin kamu energinya divine feminim, ya, walaupun kamu laki-laki gitu loh. Nah, orang ini merasakan begitu banyak atau begitu kuatnya ikatan secara perasaan atau ikatan secara jiwa. Jadi di sini ada energi soulmate yang sangat kuat sekali. Dimana walaupun kalian lagi diem-dieman, kalian lagi marah-marahan, kalian ada jarak, tapi di sini tidak bisa menghempas kenyataan kalau batin itu terkoneksi, batin itu selalu ada energi tarik-menarik, dia nyari kamu nyari dia, teman-teman. Oke? Dan di sini teman-teman ada intuisi dia yang tahu gitu loh, ya. Meskipun kalian berjauhan, kalian diem-dieman gitu loh, ya, saling menyembunyikan diri, tapi sebenarnya batin itu saling mencari, batin itu saling terkoneksi, batin itu intuisi tersambung. Jadi sebenarnya ketika sekarang dia lagi nyariin kamu pun tahu sebenarnya kalau dia lagi nyariin kamu atau kamu lagi nyariin dia juga sebenarnya dalam diemnya kamu, ya teman-teman. Kita lihat ada isu apa sih sebenarnya antara kamu sama dia, teman-teman, ya. Yang pertama-tama, teman-teman, kamu tuh ada clash ego sama dia, ya. Oke, di mana bisa saja kamu berdealing sama seseorang ini, kok kayaknya dia itu sangat kompetitif, kok kayaknya dia itu nggak pernah mau ngalah, dia selalu ngerasa dirinya bener. Ada ego di sana, ada perkelitan di sana, atau sebaliknya mungkin kamu yang ego ke dia. Tapi intinya di sini adalah ada clash ego, mempertahankan pendapat masing-masing gitu loh, ya. Yang merasa dirinya itu benar gitu, ya. Jadi di sini ada keributan, mungkin beda pola pikir gitu, ya, pendapat dan sebagainya. Oke.
Dan di sini kalian itu berjauhan sebenarnya untuk lebih bisa menenangkan diri kalian ya. Jadi mungkin di sini banyak sekali stres gitu loh ya. Karena banyaknya perdebatan, banyaknya pergesekan. Jadi kayak ya sudahlah, mungkin kita harus break dulu, menjauh sendiri-sendiri dulu supaya lebih tenang dulu, lebih rileks dulu gitu loh ya. Supaya kayak menjauh gitu loh ya. Kenapa? Karena bisa saja kalau diterusin tetap di deket gitu loh ya. Ada energi intens pergesekan di sana kalau yang suara lihat ya teman-teman. Oke. Apalagi kalau suara lihat ini adalah mulai ngomongin tentang bagaimana kedepannya hubungan tuh seperti apa. Itu satu ada. Yang kedua di sini adalah ada masalah kontrol dalam hubungan. Jadi mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang dia pingin ngontrol kamu. Atau sebaliknya, kamu yang pingin ngontrol dia. Atau kalian sama-sama saling ingin mengontrol. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, jadi kamu senang in charge, tapi dia juga maunya in charge gitu loh. Jadi dua-duanya ini kayak seperti pingin mengendalikan atau pingin berada di kemudi hubungan. Kan nggak mungkin ya, ada dua kapten dalam satu kapal. Kita juga tahu itu ya. Oke. Dan di sini teman-teman, ada yang dari kalian beberapa, mungkin nggak semua sih sebenarnya ya. Ada yang mengalami mungkin tidak mendapatkan restu atau tidak setuju dari pihak keluarga. Itu ada ya, ada masalah dari pihak keluarga. Ada juga yang kalian itu berbeda tradisi ya, mungkin ada perbedaan culture di sana, ada perbedaan keyakinan juga ya. Di mana mungkin kalian ada perbedaan agama atau perbedaan keyakinan ya, dia yakin kamu enggak gitu ya, itu juga bisa. Tapi di sini ada sesuatu tentang keluarga juga bisa ya. Jadi bisa saja orang ini itu masih tertunda setiap pergerakannya dia itu karena mungkin ada keluarga yang harus dia urus kayak gitu loh ya. Masih ada keluarga yang harus jadi prioritasnya dia. Karena memang kalau suara lihat di sini, orang ini tuh kayak kepingin sukses dan berhasilnya itu pun salah satunya buat keluarga teman-teman ya. Mungkin aja ya selama ini keluarga dia mengalami direndahkan sama orang, mengalami susah terus, jadi dia sudah mungkin bertekad gitu loh, aku harus kuat untuk keluarga aku supaya keluarga aku bisa berhasil gitu ya. Nah, di sini banyak luka atau kecewa atau rasa sakit yang terjadi di antara kalian ya. Kenapa? Karena di sini ada argumentasi, ada kekecewaan, ada luka. Mungkin saja ketika berdiskusi atau berbicara tanpa sadar atau dengan sadar, kata-kata dia itu menyakiti kamu teman-teman ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi sini memang ada periode untuk saling berpikir gitu loh ya. Kenapa? Di sini mungkin ada perbedaan ya, ada perbedaan situasi di mana apa yang dia itu lebih banyak pakai logika juga ada ya. Jadi lebih kayak ya udah logika keadaannya sekarang seperti ini, kita beda pendapat. Tapi aku sayang, kan bingung ya. Jadi di sini energinya tuh kontras gitu loh ya. Banyak kalian itu yang bergesek, tapi hati itu gak bisa dibohongin, ada perasaan ya. Bagaimana sekarang perasaan dia ke kamu teman-teman? Orang ini tuh di dalam situasi ini itu adalah masih ada energi yang dia taruh untuk artinya itu memikirkan soal kamu. Orang ini mungkin banget mantauin kamu, mungkin banget dia stalking soal kamu, dia mau tahu kamu sekarang lagi gimana, kamu ngapain, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi di sini ada energi dari seseorang yang sebenarnya walaupun kalian gak komunikasi gitu loh ya, dia kelihatannya cuek, tapi sebenarnya dia itu memperhatikan. Oke. Kita lihat bagaimana kelanjutan hubungan ini. Ada energi apa ya? Orang ini tidak bisa melupakan kamu dengan begitu banyak kenangan. Jadi ya, orang ini itu kenangan soal kamu terlalu kuat ya teman-teman. Dan orang ini itu jadi kayak banyak keingetan, banyak refleksi ketika kalian sekarang berjauhan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Apa yang sudah dilewati? Apa sih sebenarnya yang jadi fokus utama untuk keributan kalian gitu loh ya? Gimana sih yang telah berlalu ya? Oke. Orang ini juga kayak banyak merenung dari banyak kesalahan yang terjadi di masa lalu teman-teman. Oke. Di sini ada energi kayak transisi teman-teman ya. Jadi seperti ada energi pesimisme atau putus asa gitu loh ya. Jadi sekarang tuh berada di area yang kayak ini hubungan jadi sebenarnya masih jalan nggak ya? Atau memang ini adalah sebuah periode untuk kayak mungkinkah hubungan ini harus berakhir di sini
gitu loh ya. Atau berakhir benar-benar ditutup, atau memang berakhir untuk menjadi lompatan besar untuk adanya suatu perubahan gitu ya. Jadi ini adalah energi dimana kayak ini di antara dua teman-teman energinya. Memang udahan gitu ya, memang ketemu kata tamat, atau memang ketemu untuk yuk harus ada perubahan gitu loh ya. Artinya masuk ke babak baru. Ya teman-teman. Orang ini itu berusaha memanifestasikan kamu ya, bahwa dia masih ada keinginan sama-sama sama kamu. Tapi di satu sisi dia juga memanifestasikan finansial dia, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dia merasa kayak kalau dia punya situasi finansial yang baik gitu loh ya, dia bisa support keluarganya. Atau di sini dia juga lebih punya power untuk kayak aku bisa lebih didengar loh sama keluarga aku kalau aku udah punya finansial gitu loh ya. Ibaratnya gini loh, kalau kamu berdiri dengan seseorang yang secara finansial keluarganya dia masih di atas dia gitu ya, pasti ada kecenderungan yang Sora lihat di sini keluarganya itu kayak ya kayak dalam tanda kutip neken gitu loh ya. Kamu kan masih posisinya di bawah gitu ya. Namanya keluarga, apalagi orang tua teman-teman, dia saja sudah merasa pasti ada sisi aku orang tua kamu gitu ya. Bagaimanapun juga orang tua kan ada ego gitu ya, saya yakin ya. Saya nggak tahu orang tua kalian, teman. Orang tua secara umum kan biasanya seperti itu ya. Apalagi kalau yang zaman dulu ya, lebih konservatif gitu ya. Beda orang tua zaman dulu tuh sama orang tua sekarang. Kalau orang tua sekarang kan lebih open minded. Terus apalagi kayak orang tuanya lebih finansialnya lebih bagus daripada dia misalnya gitu ya. Jadi kan kayak ya udahlah, kamu dari pengalaman di bawah kami, apalagi kalau yang masih finansialnya didukung keluarga, yang kayak ya kamu nggak punya power. Karena suka nggak suka ya, kenyataannya adalah memang keuangan itu akan memberikan seseorang power ya, kan kenyataan dunia seperti itu ya. Jadi bukannya berarti Sora apa-apa uang ya, memang kenyataannya seperti itu di dunia ini. Namanya juga dunia materi, dunia material gitu loh ya. Oke. Orang ini tuh ada sisi teman-teman, memang sebelumnya tuh ada sisi yang lebih kayak apa ya Sora bilangnya ya, percaya diri berlebihan ada gitu loh ya. Dan orang ini tuh kayak sisi narsis juga ada ya, dia mungkin cukup percaya diri sebelumnya gitu loh ya, kalau yang Sora lihat ya. Jadi di sini ya teman-teman, orang ini tuh pun kayak awalnya ya kayak ya udahlah, nanti kalau jauhan juga kamu nyariin aku gitu teman-teman. Ternyata melewati waktu ini semualah yang dia rasakan. Ada rasa kangen, ada rasa kepo, ada rasa ternyata mau tahu kamu ada di mana gitu ya. Ternyata ya kamu memang benar-benar juga bersembunyi, kamu memilih untuk bersembunyi gitu loh ya. Yang kamu rasain saat ini ke dia. Teman-teman, kamu tuh sekarang dalam periode kamu benar-benar berpikir dan merenung gitu loh ya. Kayak di satu sisi kamu tuh udah kayak pasrah, hopeless gitu loh ya, putus asa. Kamu cuma bisa berharap kayak semoga dia itu bisa berubah. Semoga masih ada hal yang bisa baik dalam hubungan ini ya teman-teman. Jadi kamu tuh kayak sekarang memilih untuk diam dan mengamati, oke? Oke. Sebenarnya orang ini merasakan sangat sakit teman-teman ketika dia itu jauhan dari kamu. Ya ternyata perpisahan ini membuat rasa sakit buat dia gitu loh ya. Dia tidak menyangka kalau ternyata harus diem-dieman seperti ini, apalagi kamu tuh kayak bersembunyi, nggak mau dia cari. Dan dia sekarang mulai bertanya-tanya, kamu kangen juga nggak sih sama dia sih? Ternyata orang ini itu nggak siap atau nggak suka atau nggak nyaman ternyata kalau dicuekin sama kamu. Ya, karena di sini banyak dari kalian yang nyuekin, blocking, sembunyi, apapun itulah ya intinya. Di sini banyak energi dari yang chaser. Tapi kan aku yang di blok, lalala gitu ya. Ya udah, berarti pembacaan ini buat kamu, bukan buat kamu, kan simple gitu ya. Tapi dan ingat juga ini kan bisa vice versa, paham ya? Oke, jadi jangan ngegas terus. Oke. Nah di sini ada energi dari seseorang yang kayak pingin ngejar kamu gitu loh ya. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa ditinggalin, dia itu takut gitu ya ditinggalin, dan ada ketergantungan gitu loh. Ternyata perpisahan ini membuat dia sadar gitu loh ya, kalau selama ini dia pura-pura kuat tanpa kamu gitu loh ya. Dan di sini sekarang terasa lebih jelas buat dia di pikiran dia gitu ya, lebih jelas teman-teman. Kalau dia pingin mempertahankan kamu gitu ya, dia pingin kamu tetap ada buat dia gitu ya. Sekarang kita mau lihat kenapa memangnya dia mau pertahanin kamu. Oke, kenapa dia ingin mempertahankan kamu?
Teman-teman di sini adalah dia itu tahu kamu tuh yang kayak berusaha, walaupun memang ada ego di sini, tapi kamu selama ini adalah jadi seseorang yang berusaha ngalah sama dia gitu loh ya. Masih berusaha kayak oke lah, aku tahan diri gitu loh ya. Ngalah-ngalah sedikit. Dan kamu juga banyak membawa potensi dia keluar, teman-teman. Ya, jadi dia ada kebaikan apa, potensi apa, kamu bawa itu keluar. Ya, kamu dukung dia, kamu support dia, ya. Dan selain daripada itu, teman-teman, kamu itu dia itu sangat rindu dan sangat kangen keceriaan kamu. Banyak dari kalian orangnya ceria, positif gitu loh ya. Dan kamu selalu ngajarkan dia rasanya sebenarnya bersyukur tuh seperti apa. Dan kamu tuh sumber semangatnya dia. Jadi sekarang nggak ada kamu, sebenarnya seperti kehilangan sesuatu, kesemangatan dia itu nggak ada gitu ya, lemes, nggak semangat gitu ya, nggak mood gitu ya. Dan selain itu kamu juga seseorang yang sangat kuat. Ya, energi kamu sangat kuat ya. Kamu itu energi materialisasinya sangat bagus, membantu dia finansial juga bisa dapat, dan juga energi dari seseorang yang kamu tuh kuat itu dalam arti bukan kuat secara fisik ya, kuat secara energi. Kamu tuh kuat bertahan dalam tekanan walaupun kalian banyak kesulitan gitu loh ya, teman-teman. Dan di sini kamu tuh kayak jadi seseorang yang selalu berusaha melindungi dan menjaga dia. Jadi sebenarnya setiap kali ada sesuatu gitu loh ya, kamu ketika dia tidak menyampaikan sama kamu hal itu, ketika kamu mungkin nasihatin dia sesuatu, itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan tuh sebenarnya buat kebaikan dia. Kamu tuh berhati-hati dan waspada ya. Jadi kamu tuh jadi kayak pelindung dia juga, teman-teman. Selain itu ya, teman-teman, kamu tuh mengajarkan dia banyak introspeksi diri. Ya, jadi secara jiwa itu seperti kamu tuh datang dengan energi kedalaman jiwa untuk dia bisa introspeksi di dirinya. Yuk, ada perbaikan, yuk ada progres gitu ya. Dan di sini teman-teman, ada energi dari healing ya. Jadi kamu itu membawa healing buat dia, membawa energi kesembuhan buat dia, membawa energi harmoni buat dia. Itu udah yang paling terkuat yang ada di sini, teman-teman. Ya. Dan sekarang semakin clear buat dia dan semakin jelas gitu loh ya, kalau dia itu pingin mempertahankan kamu, pingin memproteksi kamu, tidak mau kehilangan kamu ya, teman-teman. Oke. Orang ini secara tiba-tiba itu seperti berubah, teman-teman. Ya, seperti ada energi perubahan secara tiba-tiba. Orang ini juga ada energi transformasi, dan ini juga adalah energi dari dia bisa saja tiba-tiba kayak kamu nggak menyangka dia bisa tiba-tiba berubah, dia bisa tiba-tiba kayak mencari-cari kamu, teman-teman. Mungkin sebelumnya nggak pernah ya, teman-teman, gitu ya. Kenapa? Di sini teman-teman ada energi banyak pembelajaran. Ya, jadi ketika let go kamu itu menjadi justru lebih sulit buat dia karena banyak pembelajaran di sana. Dia itu banyak ke-trigger, oh ternyata ini ya rasanya takut kehilangan, oh ini ya ternyata rasanya kalau nggak ada kamu tuh gimana gitu ya. Jadi di sini ada energi dari seseorang yang apa ya orang bilangnya ya, dia itu kalau nggak ada kamu tuh kayak kacau balau gitu loh. Oke, jadi kayak energi dari sesuatu yang kepingin nggak pingin kacau balau lah hidupnya kalau nggak ada kamu. Oke. Wow, yang akan terjadi ke depannya, teman-teman. Ya, di sini kalian tuh banyak yang lari dari dia. Seorang nggak tahu kenapa. Jadi yang satu ngejar ini adalah ke depannya akan sangat mungkin ada energi kejar mengejar ya. Oke, di antara kalian. Oke. Tapi setelah proses kejar mengejar tadi, itu akan ada koneksi untuk bicara lagi. Jadi orang ini tuh kayak tetap kekeh berusaha mencari kamu ya, teman-teman. Tapi di sini ada energi di mana dia ingin bicara lagi sama kamu ya. Ada yang melalui texting, calling gitu ya, teman-teman. Oke. Tapi kalau Sora lihat banyak dari kalian yang sudah tidak menginginkan. Jadi setelah banyak diskusi sepertinya bertemu dengan kata sudahan ya, teman-teman. Oke. Dimana kayak kalian tuh mungkin ketemu atau kamu juga udah punya satu pikiran kayak mungkin ini saatnya untuk kita tamat. Mungkin relationship ini tidak sebaiknya dilanjutkan ya. Karena kalau surat di sini banyak dari kalian yang energinya ngindar gitu loh ya. Makanya dia nanya kan, kemana kamu? Aku rindu gitu loh ya. Kamu kangen aku nggak sih gitu? Ya. Sebenarnya teman-teman di sini ada rasa kebahagiaan dan ekspektasi dari relationship, happiness ya, teman-teman. Oke. Nah, itu yang terjadi. Oke.
Dan di sini teman-teman, oke, kalau Sora lihat di sini ada kebahagiaan yang tidak bisa dia sebenarnya dia pengen gitu loh, tapi di sini menjadi sesuatu yang sulit gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini energi pingin sama-sama, tapi energi pingin udahannya juga besar gitu loh ya. Nasihat buat kamu apa menghadapi ini? Teman-teman, di sini adalah pikirkan dulu secara baik-baik, renungin dulu teman-teman ya. Recovery dulu, jadi sebelum ambil satu keputusan teman-teman ya. Cuman kalau memang setelah sudah diskusi tidak ada kata sepakat, ya sudah ya teman-teman, mungkin kamu harus melanjutkan perjalanan baru, dia juga harus melanjutkan perjalanan baru. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian itu yang udah nggak mau lagi sih gitu loh ya. Kalaupun ketemu gitu loh ya, mungkin hanya sebagai seorang teman atau sebagai seorang sahabat gitu ya. Jadi apapun keputusannya, kalau Sora di sini seperti sih lebih ke arah tamat ya. Oke. Meskipun banyak dari kalian yang masih kepengen untuk lanjut, tapi kalau Sora di sini energi, mohon maaf, energi tamatnya lebih kuat ya. Jadi seperti masuk babak barunya sebagai seorang teman aja gitu loh ya. Kalaupun mau dipaksakan untuk kakak aku mau tetap dijalanin, dipaksain gitu ya. Ya di sini bakalan cuma Sora bisa bilang bahwa kamu jalankannya cuma bisa dengan keimanan gitu loh ya. Kenapa? Kadang-kadang hubungan itu harus berproses, dia harus langsung jadi pasangan teman-teman ya. Kadang-kadang dengan kita jadi teman itu mungkin lebih baik untuk kamu atau untuk dia. Karena kalau Sora di sini ada perjalanan kamu yang harus eksplorasi ke yang lain, dia begitu juga dia gitu ya. Tapi Sora kembalikan lagi kepada kamu. Di sini cuma Sora lihat ada energi yang memang kamunya sudah nggak mau gitu loh ya. Ya artinya gini loh, tetap bisa masuk ke babak baru nggak bisa, tapi sebagai seorang teman gitu loh ya. Kak Sora kapan dong dia datang? Kalau Sora lihat di sini secepatnya sebenarnya, kalau kamu sudah nggak lari lagi ya. Oke. Di sini memang perlu adanya penerimaan dan keterbukaan, ada transparansi di sana ya, daripada terus ada tekanan gini. Walaupun soulmate kayak, walaupun twin flame kayak, kan nggak harus selalu sama-sama. Kalau malah saling menyakiti kan, salinglah terbuka gitu loh ya. Saling terbuka ya, bahwa ternyata relationship itu kalaupun mau sama-sama masih bisa jadi teman. Intinya gitu ya. Itu dari Sora. Kapan ya dia datang Sora? Secepatnya kok. Sebenarnya kalau kamu sudah tidak bersembunyi lagi, masih masuk ke dalam radar dia, ini bisa cepat komunikasinya sebenarnya. Karena kalau Sora lihat tuh dalam tanda kutip ya, kamu tuh menjauh dari radarnya dia, jadi dia susah mencari keberadaan kamu gitu ya. Kita akan lihat zodiaknya yang terbaca. Ada Virgo, ada Aquarius. Kamu kan pasti punya pertimbangan kenapa udah nggak mau lagi ya. Taurus, kadang-kadang memang orang itu datang dalam hidup kita bukan untuk bertahan, tapi mungkin hanya untuk singgah ya. Sagittarius, Aries, ini gimana? Coba naruhnya, gini kali ya. Capricorn dan Gemini, dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba ke alfabet. Namun teman-teman jangan lupa yang kepingin untuk energinya lebih clear dalam mengambil keputusan, mungkin biar lebih jelas ya teman-teman, kamu bisa beli piramid cleansing ini ya. Dimana ini udah dibooster dengan energi healing, melepaskan energi negatif, membawa kesembuhan jiwa dan batin, boleh ditaruh di tempat kerja, dekat tempat tidur supaya lebih konsen kerja. Supaya yang suka marah-marah, emosi dan gak jelas itu bisa lebih ke cleansing. Atau yang teman-teman pingin tidur bisa lebih nyenyak tidurnya ya. Harganya 200.000. Oke. Yang ini adalah butterfly necklace ya. Yang ini adalah batu rose quartz untuk menyembuhkan cakra hati, membawa positivity dalam hidup kamu ya. Sisa kalung aja saat ini harga 195.000. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Oke. Ada W, N, C, T, A, G, D, K, H, W, O, R. Untuk pemesanan bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Di sana termasuk kalau kamu mau personal readingnya, ada O lagi, ada A, ada Z, ada O, dan ada C. Nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah dan sebagainya.
1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif. Silakan untuk cek juga channel kedua Sora di Misana Sora. Keduanya tema berbeda, Sora upload setiap hari. Yuk jaga jari dan hati kamu untuk berkomentar yang positif. Sampai kita ketemu di video-video yang berikutnya. Maaf buat kekurangannya. Bye-bye.